Para pemirsa, kita lanjutkan. Konten ini adalah bagian dari konten kemarin. Jadi konten kemarin konten kelima ya, karena terlalu panjang dari diputus maka dikatakan ini sebagai bagian kedua ya dari konten kemarin. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau pesanan yang datang itu kebanyakan tidak berukuran yang paling besar tapi berukuran menengah kecil atau medium dan small medium ya. Nah, itu tentu harganya tidak 10.000 sehingga pekerja tidak mendapatkan 7.500 ya. Nah, namun perlu diingat ya bahwa harga 10.000 itu adalah sebagai pedoman awal ya. Jadi pada prinsipnya didirikannya Koperasi Pengrajin Keranjang Indonesia itu untuk menjamin bahwa semua perajin itu kalau mereka bisa memenuhi target yakni 100 keranjang per hari, mereka akan mendapatkan imbalan 750.000 per hari atau 22.500.000 rupiah per bulan. Nah, itu sebetulnya itu menjadi pedoman awal ya, harga 10.000 itu. Jadi di situ yakni bahwasanya tentu untuk membuat yang lebih kecil atau medium itu tentu targetnya bukan 100 lagi, tetapi besarnya target itu ditentukan oleh para ahli pembuat keranjang yang sebagai staf koperasi dan dimufakatkan atau dibicarakan dengan para pengrajin. Jadi target yang manusiawi yang masih bisa dicapai itu berapa ya. Nah, dari situ akan tumbuh harga ya. Juga harga akan dipengaruhi naik turunnya dolar ya. Kalau dolar ternyata sudah bukan 15.500 tapi sudah berubah ya. Misalnya mungkin di tahun 2035 sudah harganya sudah 20.000 misalnya ya, tentu harganya itu mengikuti bagaimana supaya para perajin itu bisa mendapatkan imbalan per tahunnya itu 17.500 dolar Amerika ya. Jadi pedomannya adalah itu ya. Jadi pertama berupa target yang harus dibicarakan antara ahli pembuat keranjang dengan para perajin yang alat penyetelan harga ya, supaya perajin bisa mendapatkan 17.500 dolar per tahun. Itu adalah ekonomi Adam Smith yang mengatakan bila mana permintaan tetap tetapi penyediaan berkurang maka harga akan naik atau sebaliknya. Nah, jadi itu yang digunakan untuk menentukan harga jual, harga keranjang ya, selain dari dua itu tadi yakni target dan harga dolar. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi mari coba kita simpulkan ya isi konten ini ya. Ya, yang ke-1 itu masalah yang ada, yakni adanya permasalahan ekonomi, yaitu adanya segolongan anggota masyarakat ya yang berpenghasilan di bawah standar yakni sebesar 700 dolar Amerika per tahun. Nah, jadi itu jauh di bawah standar yang 5.300 dolar per tahun pada tahun 24 ini ya. Nah, pada saat yang sama ya, dan target dari pemerintah bahwa Indonesia harus mencapai kondisi Indonesia emas dengan penghasilan masyarakat rata-rata per kapita itu 17.500. Jadi itulah permasalahan yang ada ya. Jadi adanya ketimpangan dari yang berpenghasilan 700 untuk bisa meningkat menjadi 17.500. Itu permasalahan pertama ya. Permasalahan kedua itu adanya krisis lingkungan hidup ya pada saat ini. Penyebabnya salah satunya adalah pemakaian plastik. Jadi limbah plastik yang begitu banyak, baik itu ada di lautan, ada di danau-danau, ada di kota-kota, ada di tempat pembuangan sampah atau TPAS ya. Nah, itu merusak lingkungan hidup ya. Jadi pada tahun 2023 di Indonesia itu produksi plastik totalnya itu 9,8 juta ton. Nah, seperti itu ya. Nah, itu semua akan semakin meningkat ya. Jadi dari tahun 23 nanti 24, 25 dan seterusnya itu jumlahnya akan semakin meningkat, sehingga kalau kita tidak ambil suatu tindakan untuk menghentikan maka mungkin akibatnya akan sangat parah ya. Yang ketiga, adanya angkatan kerja yang menganggur dengan jumlah yang besar ya. Jadi ada lebih dari 20 juta orang yang menganggur pada tahun 2024 ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi tinggi sekali angka pengangguran yang sebenarnya ya. Jadi realitas yang kita lihat di masyarakat itu seperti itu. Nah, yang keempat itu adanya
surplus besar suatu bahan komoditi di luar Jawa ya, yang namanya pelepah kelapa sawit. Nah, itu karena perkebunan kelapa sawit adanya di luar Jawa dan sekarang Indonesia itu nomor 1 penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, otomatis banyak sekali pelepah-pelepah yang ada dan setiap tandan kelapa sawit pasti disangga oleh satu pelepah kelapa sawit. Tapi tidak setiap pelepah kelapa sawit menyangga tandan, itu artinya pelepah kelapa sawit jumlahnya lebih banyak daripada tandannya. Ya, dan pelepah sawit itu semua setelahnya dipotong itu hanya akan menjadi sampah ataupun akhirnya menjadi limbah yang mendatangkan bau asam yang menyengat seperti bau amoniak. Ya. Itu semua dengan adanya koperasi pengrajin keranjang Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku keranjang untuk menggantikan semua pemakaian plastik ukuran besar dan ukuran menengah di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tentu penghasil pelepah sawit yang lebih besar lagi ya jumlahnya daripada tandan sawit. Nah, Indonesia memiliki pekerja yakni semacam pengrajin keranjang yang jumlahnya sangat banyak dalam puluhan juta. Dengan bahan baku yang begitu banyak, itu Indonesia posisinya tidak mungkin bisa disaingi oleh negara lain di dunia dalam memproduksi keranjang. Jadi itu adalah masalah yang keempat ya. Nah, masalah yang kelima, walaupun itu selama ini tidak kita perhatikan, namun kenyataannya ya, sistem ekonomi Pancasila yang sudah dicetuskan dari sejak tahun 50 oleh Profesor Sunarjo itu belum teraplikasikan ya. Nah, juga teori ekonomi Pancasila itu juga meliputi aktivitas koperasi yang menjadi gagasan Bung Hatta itu ya belum efektif sepenuhnya dilaksanakan ya. Itu 5 persoalan tersebut ya. Nah, kemudian keenam itu yang tidak ada adalah keberpihakan pemerintah ya, berupa larangan penggunaan kantong plastik ukuran besar maupun ukuran sedang ya. Itu belum ada aturannya atau belum ada keberpihakan pemerintah di bidang itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah modal awal dari pemerintah untuk modali aktivitas koperasi ya. Jadi seperti itu persoalannya. Jadi ada 6 masalah. Nah, kemudian penyelesaiannya seperti apa ya. Nah, penyelesaian dari 6 masalah itu ternyata kalau dipertemukan ya atau dihubungkan satu sama lain, itu akan ketemu solusi yang praktis dan sophisticated ya. Jadi yaitu dengan menghubungkan masalah satu sama lain, itu akan meniadakan masalah itu sendiri dan akan mendatangkan yang sangat bagus atau sophisticated ya. Seperti itu. Jadi contohnya ya, masalah penggunaan plastik yang menjadi masalah bagi kelestarian lingkungan hidup sekarang ini. Nah, ternyata itu kalau kita gantikan dengan keranjang bambu ya, yang diproduksi oleh para perajin bambu yang sudah terpinggirkan dari sistem ekonomi sekarang, itu akan menjadikan para perajin ini bisa masuk dalam sistem ekonomi yang ada ya, dan itu akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar karena penghasilan mereka yang tadinya $700 Amerika per tahun itu bisa ditingkatkan menjadi $17.420 per tahun. Nah, akibat dari itu roda ekonomi akan semakin kencang berputarnya ya, karena kenaikan daya beli, kenaikan konsumsi ya dari mereka-mereka ya. Kemudian juga usaha koperasi tersebut juga sangat bagus ditinjau dari cash flow ya, karena setiap hari ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang keluar, ada yang masuk uangnya ya. Jadi sangat sehat cash flow-nya, sehingga itu suatu hal yang sebenarnya sangat membumi untuk bisa dilakukan. Ya. Namun yang paling penting dari itu semua adalah adanya keberlanjutan lestari dari aktivitas
para pengrajin yang tadinya terpinggirkan, sehingga dia bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi, itu akan memberikan dampak keberlanjutan lestari atau sustainable ya. Jadi tidak seperti modelnya padat karya yang hanya insidentil ya. Nah, jadi akibat dari ekonomi dari padat karya itu sebetulnya tidak seberapa ya kalau dibandingkan dengan penggantian kantong plastik ukuran besar dan medium dengan keranjang bambu. Itu seperti itu ya. Jadi sustainable-nya itu sangat bagus. Adapun modal awal dari koperasi yang dikeluarkan pemerintah itu pasti akan bisa dikembalikan ya oleh koperasi ya dengan cara memotong 10% dari hasil pembayaran pekerjaan para pengrajin ya. Jadi yang 5% itu untuk mengembalikan pinjaman pemerintah, dan yang 5% adalah tabungan pensiun ataupun untuk keperluan kalau si pengrajin itu sakit. Nah, jadi seperti itu para pemirsa ya. Jadi penggantian atau substitusi penggunaan kantong plastik ukuran besar dan medium dengan keranjang itu juga akan membuat lingkungan hidup menjadi sehat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Lain yang terjadi dari atau dampak dari itu semua adalah berkurangnya jumlah pengangguran. Apalagi kalau contoh yang dilakukan Indonesia karena mampu mengurangi plastik dengan menggunakan keranjang dari sesetan pelepah sawit itu dicontoh oleh negara maju ya, sehingga akan terjadi ekspor keranjang yang mungkin jumlahnya sangat banyak. Nah, itu menjadikan suatu sumber pekerjaan bagi mereka-mereka yang sekarang jumlahnya 20 juta lebih ya. Padahal daya tampung untuk nasional itu hanya 2 jutaan lebih, jadi masih banyak yang belum tertampung. Nah, itu kalau dari pihak negara-negara maju mau menggunakan keranjang mencontoh Indonesia, itu akan mendatangkan solusi untuk mengatasi pengangguran, terutama pengangguran yang tidak mampu mengikuti perkembangan iptek zaman sekarang ya. Jadi mungkin yang hanya tamat SD, tamat SMP atau tamat SMA ya. Nah, itu pada tahun 35 itu pasti jumlahnya kalau tidak ada koperasi ini akan sangat besar ya. Tamatan SMA yang bagus-bagus, yang rajin, yang jujur, yang amanah, dan itu yang sebaiknya diangkat menjadi karyawan ataupun pengurus koperasi. Adapun untuk tingkat manajer dan pimpinan puncak itu ya tentunya dari sarjana ya. Efek samping dari membaiknya income atau pendapatan rata-rata pekerja kelas bawah Indonesia dari yang awalnya $700 per tahun menjadi $17.500 per tahun, itu akan membawa efek atau akibat yang sangat baik bagi keseluruhan keadaan tenaga kerja Indonesia. Yakni bahwasanya para perajin yang selama ini dianggap sebagai kelas bawah, dengan membaiknya penghasilan mereka itu akan mendorong kelas di atasnya, yakni kelas menengah ya, itu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari yang didapat pada saat sekarang atau pada tahun 24, yang mana mereka kebanyakan dibayar antara 10 juta sampai 15 juta per bulan. Nah, pada saat para perajin bisa mendapatkan income 22.500.000, tentu kelas menengah akan terdorong untuk bisa mendapatkan penghasilan sebesar 50 sampai 60 juta. Juga pekerja kelas atas atau manajer yang pada saat tahun 2024 mungkin hanya bergaji 50 juta sampai 60 juta, itu pada saatnya nanti itu akan terdorong menjadi sekitar 250 juta sampai 350 juta per bulan. Nah, itulah side effect atau efek samping yang mungkin tidak pernah disangka-sangka ya oleh seluruh pelaku ekonomi. Jadi kebaikan di bawah itu akan mendorong atasnya untuk lebih baik lagi. Jadi berbeda dengan bila mana kelas atas diperbaiki menjadi lebih baik ya, tapi dengan harapan itu bisa menetes ke bawah, tetapi ternyata ditunggu tidak menetes juga, karena ternyata menetesnya penghasilan mereka itu ada di luar negeri ya, di Singapura, di Hong Kong, di Australia ya. Jadi mereka menghabiskan uangnya untuk liburan di sana. Jadi kapan menetesnya ditunggu-tunggu, tidak menetes juga ya, seperti itu. Jadi hal berikutnya yang mampu diatasi atau pemanfaatan yang kita dapat adalah mengurangi potensi sampah ya di
daerah asal dari pelepah kelapa sawit itu berada. Jadi pastinya itu jadi sampah, kemudian bisa diminimalisir bahkan dihilangkan ya. Malah menggunakannya sebagai barang yang berguna itu kan suatu solusi yang hebat ya. Namun semua itu kelihatannya ya seperti sulit dan rumit ya untuk bisa berjalannya koperasi seperti yang saya katakan. Mungkin ada satu cara ya, sedikit perubahan, yakni apakah pembuatan keranjang itu dilakukan di sumbernya dari pelepah kelapa sawit di luar Pulau Jawa. Jadi tenaga kerja yang dipindahkan ke tempat bahan baku. Nah setelah jadi baru dikirim ke pasar, itu mungkin lebih sederhana. Atau sebaliknya, jadi pelepah dibawa ke Jawa untuk diseset dan dikerjakan. Nah kemudian sisa dari sesetan itu berupa pelepah kelapa sawit itu bisa digunakan untuk menjadi bahan pulp untuk kardus atau kartonnya. Atau kalau itu ternyata tidak bisa, itu solusinya mudah, yakni dibikin pupuk organik atau kompos ya. Nah jadi tidak ada kendala sebetulnya yang berarti atau kendala yang besar yang bisa menggagalkan masalah ini. Jadi satu sama lain itu akan saling menemukan pasangannya untuk saling meniadakan masalah ya. Nah seperti itu. Jadi ternyata cara dengan menemukan ya dua masalah yang berbeda itu bisa ditemukan solusi yang sophisticated ya. Jadi itu ternyata itu adalah hasil dari cara berpikir untuk mencapai kesetimbangan ya. Jadi banyak contoh masalah kesetimbangan ini menjadi contoh bagi kita. Jadi kita misalnya menyusun laporan rugi laba itu debit sama kredit harus seimbang ya. Kemudian reaksi kimia ya. Jadi sebelum dan sesudah reaksi kimia itu jumlah atomnya harus sama ya, antara kanan dan kiri harus setimbang sama. Nah, kemudian ya di bidang politik juga itu kesetimbangan itu juga menjadi suatu solusi ya atau pilihan ya. Contoh ya partai tengah, jadi tidak kiri tapi juga tidak kanan begitu. Jadi partai tengah atau bahkan politik yang dianut oleh negara kita yakni non blok, itu kita tidak blok sana atau tidak blok sini, tidak blok barat dan juga tidak blok timur. Jadi kita di tengah. Jadi ternyata solusi kesetimbangan ini bisa mengilhami dari ini semua ya, dengan menggunakan wadah ekonomi Pancasila dan dengan aktivitas koperasi seperti yang dianjurkan oleh Bung Hatta. Nah ini menurut saya bisa menyelesaikan permasalahan bangsa kita pada saat sekarang dan mendatang di bidang ekonomi, di bidang pemberantasan pengangguran, di bidang lingkungan hidup, yakni mengurangi plastik. Namun untuk apa yang sudah disampaikan di konten-konten kami yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya, yakni mengenai kerusakan lingkungan atau hutan ataupun pohon di daerah tangkapan sungai atau di daerah aliran sungai atau das ya, itu penyelesaiannya yang tepatnya itu baru bisa kami sampaikan pada konten berikutnya dari ini. Jadi kalau ini konten 5, maka itu di konten ke-6 dan ke-7 ya, terutama nanti berhubungan dengan bagaimana cara mengolah musnah sampah yang ramah lingkungan hidup. Nah itu akan menjadi solusi dari konten pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya. Jadi selain konten kelima ini juga sudah memberikan solusi bagaimana plastik itu limbah yang begitu banyak dan ada di mana-mana itu diatasi, yakni pertama dengan cara diganti dengan keranjang ya, bisa dari bambu ataupun dari sesetan kelapa sawit ya. Kemudian cara selanjutnya adalah sisanya yang tidak tergantikan karena mungkin ukurannya yang kecil ya, sehingga tidak bagus untuk dibuat keranjang. Itu sisanya yang kecil tapi pasti banyak itu ya, jumlahnya lebih dari 40% dari jumlah total plastik yang digunakan ya. Nah itu bisa digunakan sebagai sumber bahan bangunan ya, seperti yang sudah dikatakan kemarin pada
di konten yang keempat. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi memohon bantuan para pemirsa untuk kiranya berkenan like and subscribe, dan juga berkenan untuk bermohon atau bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya konten saya ini bisa, atau beliau Bapak Presiden Prabowo itu berkenan untuk melihat konten ini. Mudah-mudahan dari doanya orang banyak ya, yang mungkin jutaan itu ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Prabowo berkenan untuk membantu berdirinya koperasi pengrajin keranjang Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan undang-undang perampasan aset bisa segera diundangkan dan diberlakukan, sehingganya para pengurus koperasi ataupun ketua koperasi pengrajin keranjang Indonesia itu tidak bisa semena-mena ya dalam menggunakan uang, dan itu semua sudah sering terjadi di koperasi Indonesia yang masa lalu ya, yang kebanyakan masalah keuangan itu lebih banyak digerogoti oleh orang dalam. Mudah-mudahan dengan berlakunya undang-undang perampasan aset, hal itu bisa ditangkal ya, sehingganya kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal awal dari pemerintah itu bisa tercapai ya, bisa dikembalikan, dan juga pada akhirnya koperasi itu jadi milik sepenuhnya para pengrajin, sehingga mereka walaupun mereka sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, namun mereka masih bisa mendapatkan hasil dari koperasi itu ya. Nah, seperti itu ya. Demikianlah konten yang berjudul mau mendapatkan income 22.500.000 per bulan. Kalau mau silahkan like and subscribe konten ini. Ini sudah selesai, dan saya memohon maaf bila ada bahasa yang mungkin tidak sesuai ataupun kekurangan dalam saya membuat konten ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa ya. Terima kasih.